Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, sobat litera semuanya. Hari ini gitu ya kita datang lagi berdua setelah kayaknya episode yang ada muka kita itu episode 1 dan itu sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi ini kita kembali gitu ya, kita kembali hadir gitu menyapa sobat litera semua dengan tema yang berbeda tentunya. Hari ini kita bukan mereview buku, kita mau ngobrol-ngobrol cantik di sore hari ya. Karena kita ceritanya ini syutingnya di sore hari. Oke, hari ini kita tuh sebetulnya pengen nyambung bahasan dari kedua teman kita di episode 2, yaitu tentang adulting, tentang menginjak dewasa. Di episode 2 itu kita coba membahas tentang adulting itu dari sisi male version gitu ya. Kita ngundang dua teman kita, Kak Nabhan dan Kak Faras gitu ya. Mereka bahas adulting dengan teori-teorinya luar biasa dengan KUHP dan Tazkiyatun Nafs ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat yang version laki-lakinya silahkan dilihat di episode 2 karena ini episode 4 gitu ya. Betul. Ruang dengar di episode 4. Oke, gitu ya. Jadi ceritanya kita hadir di sini pengen bahas tema yang sama tapi dengan point of view yang berbeda. Karena kemarin kakak-kakaknya kan laki-laki ya. Mereka punya point of view sendiri dan kita juga sebagai perempuan juga punya point of view yang lain gitu. Jadi supaya kita pengen nge-enrich pengetahuan dan insight buat teman-teman lah terkait dengan adulting ini seperti apa, menginjak dewasa cenah ya gitu. Nah, tapi sebelumnya ya kalau dipikir-pikir gitu, setelah aku lihat-lihat konten kita, kayak kita tuh belum pernah perkenalan secara resmi kita itu siapa, aktivitasnya seperti apa. Coba dilihat deh. Mana ya? Itu belum pernah perkenalan. Mohon maaf ya. Jadi hari ini kita mau perkenalan sama teman-teman gitu ya, terkait profile kita lah, short profile tentang kita. Dari siapa dulu? Sapia. Dari siapa saya? Oh, siapa saya? Dari siapa dulu? Jangan lupa dimasukin ya, itu harus dimasukin. Biar kita terlihat pintarnya hilang dikit, pindah ke aku. Ya amin. Kita bagi dua lah, kita bagi dua. Oke, dari aku dulu ya. Kalau nama panjang mungkin teman-teman sudah familiar ya, beberapa kali kita ada gitu ya, ada namanya, ada short text ya. Nama aku Wafa Nur Izzah, teman-teman bisa panggil aku Wafa. Kalau aktivitas sehari-hari sekarang aku bekerja di salah satu digital product under BUMN. Industrinya edutech ya, education technology. Dan selain bekerja sebetulnya aku lagi suka banget berbagi ilmu lewat beberapa sosial mediaku gitu. Mungkin teman-teman bisa kepoin ya, bisa kepoin mostly di TikTok dan di YouTube gitu. Sebenarnya yang sekarang yang ada di TikTok itu adalah short video dari yang ada di YouTube kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat gitu ya silahkan. Mostly kontennya sebenarnya isinya tentang bahasan-bahasan sederhana juga, tapi memang lebih dibalut dari spiritual approach lah gitu, dengan pendekatan spiritual. Itu mungkin ya profil dari aku. Kalau Kak Nurul nih kayak mana nih Kak? Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Nurul Arifin Aristarini. Ya, ada Aristarinya. Biasanya aku cuma nyebut Nurul Arifin doang. Kali ini aku sebut lengkap Nurul Arifin Aristarini. Jadi nanti kalau ada kuis, tolong ditonton semua videonya biar tahu ya. Aristarini ya, ada belakangnya. Sekarang mahasiswa studi lanjut di MBA. Terus yang mana? Tebak. Nah, di MBA ITB. Terus sebelumnya kerja bareng Wafa. Sekarang sudah resmi keluar dan mengerjakan literasi bareng sama Wafa, karena literasi salah satu ya plan aku lah gitu di S2 ini. Mantap, siap. Oke. Aku nggak akan manggil kamu Kak Nurul ya, di sini Rul aja ya. Iya, Rul aja. Alhamdulillah. Dari profil kita berdua gitu ya, kalau dilihat-lihat kata orang-orang sih kita katanya udah gede ya. Kita katanya gede udah sih, dewasa, alhamdulillah fisiknya. Ya, apalagi kalau teman-teman nonton konten yang episode 2 tuh disebutkan kan bahwa salah satu indikator kedewasaan itu di atas 21 tahun katanya. Aku masih kecil sih. Enggak, jangan ada yang percaya. Oke, jadi sebenarnya kalau dilihat dari usia kita berdua tuh ceritanya udah di atas 21 tahun nih, Rul. Iya. Tuh kalau dipikir-pikir ya juga ya, banyak yang udah bilang sudah dewasa, katanya udah gede kamu tuh. THR aja waktu lebaran dulu mah masih ada yang ngasih, sekarang mah katanya udah gede jangan dikasih katanya gitu. Aku sih emang nggak ada yang ngasih dari dulu juga. Kasian Nurul. Nurul. Nah, jadi kayak kita jadi akhirnya berefleksi sepertinya ya memang kita sudah tadi ya menginjak
dewasa. Banyak hal lah yang bikin aku mungkin Nurul juga sama-sama berefleksi kayak kita udah dewasa gitu ya, kita sudah cukup tidak bisa disebut anak-anak, remaja gitu, kayak udah nggak bisa gitu. Apalagi tadi profil kita yang satu udah kerja gitu, yang satu udah S2 gitu, kayaknya nggak ada anak-anak yang S2. Ada sih, ada ding, sorry, ada ding, tapi maksudnya mostly tidak saat anak-anak ya S2 gitu. Kan banyaknya memang saat sudah dewasa. Makasih, gitu. nggak usah diulang-ulang. Nah, aku pengen buka gitu ya, buka video ini dengan makna dewasa. Nanti Nurul juga akan sharing gitu, tapi aku pengen sharing dulu dari perspektif aku. Jadi ketika tadi ya mendengar kata adulting, menjadi seorang yang katanya sudah dewasa, ada 3 hal yang aku coba refleksikan gitu tadi. Apa sih hal yang bikin aku tuh mikir, oh aku dewasa gitu. Yang pertama, aku itu sudah mulai bisa mengenal aku itu siapa gitu. Dulu tuh kayaknya waktu pas sekolah aku kayak susah aja gitu ditanya kamu tuh siapa. Jadi bukan sekedar nyebutin kamu anak siapa gitu atau kamu sekolah di mana, tapi lebih kepada kamu tuh jati dirinya siapa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sama maknanya tentang mengenal ya, tapi lebih kepada mengenal diri kita yang di masa lalu, masa sekarang, dan kita mau ngapain di masa depan. Jadi kalau konteksnya masa lalu, aku merasa aku sudah dewasa ketika aku tuh udah bisa berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Emang udah? Berarti belum dong. Kalau gitu belum dewasa dong berarti. Kan belum berdamai sama yang lalu. Sedikit. Maksudnya sudah mulai mencoba berdamai gitu ya. Okay. Bukan yang kayak uring-uringan banget, kan konteksnya nggak satu, Kak. Oke. Maaf Ibu Editor. Banyak konteks ya, konteks itu terkait udah mulai dealing dengan hal-hal yang sudah terjadi gitu. Terus dealing juga dengan kondisi kita dilahirkan di mana, dilahirkan sebagai seorang yang seperti apa, dilahirkan menjadi anak siapa gitu. Adalah pasti TNC tertentu yang kalau aku pribadi punya lah beberapa concern kayak ketika aku ditakdirkan dilahirkan di kondisi yang seperti apa tuh ya aku udah mulai bisa berdamai. Beda dengan dulu remaja kayaknya masih banyak aku tuh kenapa sih aku begini gitu, kenapa sih harus begini, kenapa harus begitu. Nah kalau sekarang kayak oh ya sudah, toh aku tahu ini nggak bisa diubah gitu ya. Kalau itu mah maksudnya kita nggak bisa nggak bisa milih lah born di mana, dan hal-hal yang memang sudah ditakdirkan dari sananya tuh kita nggak bisa milih itu. Terus yang selanjutnya adalah tadi ya, kan aku mencoba berdamai dari masa lalu dan berdamai atas apa diriku yang sekarang, karena dengan begitu gitu ya aku terasa lebih mudah buat memikirkan apa yang mau aku lakukan di masa depan gitu. Jadi kan kalau kadang aku ngerasanya dulu tuh kalau belum berdamai kayaknya aku tuh malah sibuk gitu loh, sibuk menyalahkan banyak hal yang sebenarnya nggak, kalau disalahkan pun nggak bisa ngabisin energi gitu. Nah ketika aku merasa tadi udah mulai, ini aku nggak bilang sudah berdamai semuanya ya, cuman kayak sudah mulai nyadar bahwa aku harus berdamai, itu tuh makes me easier buat tadi istilahnya menjadikan hal-hal yang tadi itu sebagai pelajaran untuk mengatur masa depan tuh mau kayak gimana gitu, merencanakan masa depan tuh mau kayak gimana. Rika. Jadi kembali ya, aku siapa dan aku mau jadi apa, mau kemananya tuh kayak jadi lebih tertata gitu. Terus yang ketiga, ini kayaknya aku ngerasanya justru mostly setelah ini ya kuliah ya, tentang tanggung jawab dan komitmen gitu. Jadi ketika kamu decide sesuatu, kamu bertanggung jawab atas decision itu. Ketika kamu sudah memutuskan untuk mengerjakan itu, kamu komit gitu ya, kamu komit mengerjakan itu sampai selesai apapun resikonya gitu. Karena kamu yang memutuskan gitu. Jadi jangan kita yang mutusin terus kita kayak udah gak mau gitu. Just pas bagian masalah kita malah nyuruh orang tua gitu buat nyelesain gitu ya. Makna dewasa itu sih ternyata ada hal-hal yang ketika aku sudah decide untuk melakukan itu ya, bismillah gitu, aku beresin itu gitu sampai selesai. Itu sih tentang itu. Oh ya, terus terlebih kalau aku bagian nomor 3 ini terkait dengan tanggung jawab dan komitmen, itu lebih juga terkait finansial ya. Kayak semakin dewasa tuh ini tuh jadi hal yang perlu diperhatikan secara mandiri gitu. Mungkin dulu waktu sekolah mah nggak mandiri-mandiri banget ya, terkait dengan tanggung jawab terhadap uang gitu. Jadi tuh aku ngerasa pas dewasa tuh nggak bisa asal-asalan sih. Gak bisa asal-asalan karena ngerasa ya kita pas sudah kerja tuh dapat segini ya, kita kelola juga gitu uang yang udah kita dapat. Itu sih tadi 3 hal tadi, tentang mengenal diri sendiri, terus berdamai dengan apa yang sudah terjadi sehingga bisa lebih mudah memetakan masa depan, dan yang ketiga terkait dengan tanggung jawab dan komitmen. Kalau kamu kayak mana?
Jawabannya prepare sekali ya. Tapi Kan ditulis. enggak, aku nggak well prepare soalnya jawabannya. Tapi kalau yang aku bisa kasih gitu ya, sebenarnya kalau aku ngerasa turns dewasa tuh adalah ketika semua hal tuh jadi bahan pikiran aku gitu loh. Waduh. Ngerti nggak? Maksudnya Iya, iya, iya. waktu aku sekolah tuh aku nggak perlu tuh mikirin yang namanya oh gue harus misalnya buat makan gue allocate berapa, buat main allocate berapa. Ya waktu sekolah pas kuliah udah, cuma dulu tuh tidak se-strict sekarang gitu loh. Terus kayak mau mulai nabungnya kayak gimana, mau mulai saya punya savingnya dalam bentuk apa. Terus kayak misalnya tentang tadi juga komitmen dan tanggung jawab gitu, kayak mengambil keputusan berikutnya, kayak apalagi setelah lulus S1 ya gitu. Turning point-nya tuh waktu habis sidang banget kalau aku. Yang mau cerita ya, terus habis itu aku pernah cerita sih waktu itu ke Wafa, sedikit lagi cerita ke teman-teman gitu ya. Jadi waktu aku beres sidang itu, aku bener-bener setelah teman-teman pulang merayakan sidang bersama gitu ya, habis itu aku cuma tiduran di kasur terus kayak sambil scrolling Instagram, tapi aku nggak tahu mikirin apa gitu loh sebenarnya. Kosong ya, jadi kayak jadi aku cuma scrolling ya untuk mengisi kegiatan aku aja gitu loh. dan nggak bengong. Tapi sebenarnya pikirannya udah kemana-mana, kayak nentuin aduh gue habis ini mau ngapain ya gitu. Apakah gue langsung kerja, apakah gue mau kuliah lagi, apakah hidup gue akan senyaman sekarang gitu-gitu loh. Kayak there's a lot of things yang sebelumnya nggak pernah aku pikirin terus jadi aku pikirin gitu. Itu turning point dewasanya sih menurut aku, dan bener itu di usia 21. Oh, 21. Iya 21 22. 21 mau ke 22. Oh ya pas lulus ya, usia 1. Jadi bener-bener itu turning point buat aku, dan aku ngerasa itu. Jadi aku mikirin banyak hal yang nggak pernah lah aku pikirin sebelumnya gitu. Mungkin kalau di umur yang sekarang ya mikirinnya tentang ini kan karena aku studi ya gitu. Setelah studi aku mau ngapain, setelah studi aku mau berkarir di mana, kapan waktunya menikah gitu ya, kapan harus begini begitu dan sebagainya gitu. Jadi rasanya tuh menjadi rumit dan banyak pikiran gitu kalau aku ya. Tapi not in a bad way, maksudnya benar. not in a negative way, tapi jadi lebih harus bisa ngontrol kendali pikiran sendiri, terus juga harus bisa ngontrol perasaannya, emosinya gitu ya. Karena ketika udah mulai mikirin banyak hal tuh emosinya jadi gampang naik turun banget, aku ngerasanya gitu. Dan menjadi dewasa juga not only controlling pikirannya, tapi juga tentang perasaannya gitu. Dan benar kata Wafa, mungkin ya aku nyontek dikit kali ya gitu ya, tentang mengenali diri lebih banyak gitu. Karena once udah masuk dewasa tuh rasanya kayak apa ya, kayak dulu tuh gue tidak pernah mempertanyakan gitu tentang itu, tapi gue tuh jadi gue pertanyakan lah sekarang gitu, terutama tentang diri sendiri. Mungkin juga karena ya mungkin kita juga akan masuk ke fasenya nanti mau menikah dan lain-lain gitu, dan itu pertanyaan-pertanyaan itu justru yang harus kita jawab juga dan coba bisa kita racah lah gitu, kita breakdown untuk bisa dijawab sama kita gitu sekarang gitu sih. Jadi lebih ke apa ya, perubahan dari titik yang biasanya nggak terlalu banyak mikirin sesuatu, tiba-tiba jadi mikirin banyak hal, mikirin dari hal kecil sampai hal besar, dari mulai mau tidur jam berapa, mau bangun jam berapa, sampai mikirin dalam sekian tahun atau mungkin tahun depan gue mau ngapain ya gitu, atau gue mau ngasih sesuatu apa ya, ngasilin apa ya gitu di usia gue sekarang gitu sih. Jadi simpelnya kayak gitulah gitu. Simpelnya dari hal yang kecil banget sampai yang paling besar tuh harus dipikirin semua, dan dengan mindful pastinya gitu. Dengan mindful tuh dengan aku mengenal diri aku, dengan aku tahu kapasitas aku, juga berhubungan sama tanggung jawab yang tadi Wafa bilang gitu, dan komitmen gitu, bahwa ya udah segala sesuatu yang dipikirkan di usia dewasa, segala apapun yang outputnya keluar di usia dewasa tuh ya harus diterima dengan ya udah dijalani, walaupun dengan ya Allah, tapi ya mencoba logowo walaupun kayak aduh ya Allah gitu. Betul gitu. Jadi lebih ke sana sih arahnya.
Tapi ya maksudnya thinking in positive way ya, maksudnya untuk memetakan kan ya. Betul. Tapi kayak kalau misalnya nanti teman-teman yang denger bingung, aku memang tidak tertata sih secara omongan, mohon maaf ya. Enggak lah, tertata kok. Enggak, tapi maksudnya gitulah kurang lebih. Jadi ada sebuah perubahan lah gitu yang cukup besar, dan jadinya memang harus bergantung pada diri sendiri dan nggak bisa gantungin sama orang lain gitu intinya. Gitu Benar-benar terms mandiri itu ya. Betul gitu ya. Betul. Bukan hanya bangun sendiri mandi Iya, sendiri. bukan bangun Tapi sendiri mandi benar-benar sendiri. ya banyak hal yang dipikirkan sendiri. Betul. Oke, luar biasa ya terms mendewasa ini, karena ya tadi aku setuju sih, apalagi kalau perempuan ada beberapa hal yang kalau bagi kita berdua ya, ini subjektif sih, tapi kalau bagi kita Beda-beda berdua sih. beda-beda ya, tapi bagi kita berdua tuh ini kita sering diskusi ya, out of frame tentang ini, bahwa memang decision kita sekarang tuh kayak harus kita pikirkan secara mindful karena kita tuh seorang perempuan. Betul. Ada hal-hal yang bisa kita bilang kayak kodratnya gitu ya, kodratnya perempuan ini dan itu ya, itu makanya kita hati-hati dan mindful. Jadi ketika mau memutuskan sesuatu, aku juga sering consult sama Nurul gitu, aku mau ngelakuin ini, plusnya ini, minusnya ini, kamu ada masukan gak gitu. Kadang aku suka begitu gitu, cara Sama-sama sih, aku juga ya, kayak gitu. suka nanya gitu, terlebih validasi. Kadang cuma validasi doang, karena Kalau perempuan sukanya divalidasi bisa soalnya. kadang tuh udah ada nih keputusannya, cuman kayak aku pengen dia bilang iya dulu gitu baru oke. Tapi kadang aku tolak juga kok. Iya sih, kadang-kadang gitu tolak ya, gitulah Iya, teman gitu. kan maksudnya untuk memberikan tadi ya masukan gitu, Bantuan. jadi kira-kira gimana sih gitu. Boleh batuk dulu tadi Makasih. gitu ya. Jadi aku sering consult lah. Kalau kita gitu ya, sederhananya sih kalau Nurul tuh suka ngajak membedah pikiranku tuh, kamu coba pikirkan plusnya apa, minusnya apa, terus diassess mana yang bisa kamu lakukan itu, mana yang bisa kamu komit gitu. Iya. Pasti kan setiap keputusan tuh ada ininya ya, ada resikonya gitu. Betul. Dan dia suka bilang kayak kira-kira kalau kamu bisa gitu ya sama resikonya, silahkan gitu. Jadi lebih ke memikirkan ya, kira-kira ketika memutuskan ini kita bisa nggak menanggung resikonya, dan benar-benar ditanggung ya. Betul. Bukan lepas tangan gitu. Nah benar sih, itu juga jadi dewasa tuh salah satunya adalah mengurus urusan gimana kita tuh pakai kerangka berpikir gitu apa-apa tuh. Kayak gak bisa sesimpel aku pengen jajan martabak, aku pengen jajan bubur, enggak sesimpel itu gitu. Tapi keputusannya tidak seremeh beli makan apa atau beli jenis kopi apa hari ini atau datang ke kafe mana gitu, tapi lebih ke ya decision besar sih gitu. Dan perlu dipikirin pros consnya, perlu lihat mana yang lebih maksudnya lebih kasih value added mana gitu, dan ya itu yang mungkin bisa jadi pilihan yang tepat lah gitu. Benar. Gitu. Setuju gitu ya. Tadi terkait dengan dewasa, adulting dari kita berdua gitu. Nah terus Rul, ketika kamu tadi bercerita gitu ya, nyadar nih ini saya sepertinya sudah bukan teenager lagi gitu, saya sepertinya sudah bukan anak-anak lagi. Apa sih hal yang kamu lakukan gitu ketika itu? Maksudnya tadi kan kamu bilang agak sedikit lebih banyak berpikir ya, lebih banyak mempertimbangkan, konsiderannya jadi seolah-olah lebih banyak ketika menjadi dewasa. Tapi action plan apa sih yang kamu lakukan gitu? Any kind of action plan ketika kamu sadar, oh gue udah dewasa nih. Sebenarnya lebih ke, aku bukan orang yang futuris banget ya. Maksudnya ada orang yang benar-benar bisa ngeplan sekian tahun lagi lu mau ngapain gitu, tapi kalau buat aku bukan tipe yang kayak gitu. Tapi nggak YOLO banget juga. Karena ada orang yang cenderungnya ya udah gue menjalani day by day. Ada juga yang menjalani oke, di bulan ini gue punya milestone apa, bulan ini gue punya milestone apa, tapi aku di tengah-tengah lah gitu. Kadang aku punya milestone, kadang aku nggak punya milestone gitu. Karena aku bukan orang yang target oriented, kasarnya gitu. Aku nggak terlalu target oriented, karena kalau aku target oriented aku stres sendiri gitu. Jadi aku bawaannya ya udah, gue mau begini, as long as it's good ya udah gue akan jalanin itu dulu gitu. Yang dilakukan adalah pertama aku membedah dulu sih kenapa aku tuh kenapa. Kenapa aku tuh kenapa kayak gitu deh pokoknya, ngerti lah ya. Iya, kenapa ya? Nah gitu, jadi kayak kalau misalnya kepalanya ruwet gitu, jadi aku berusaha untuk ya udah aku journaling misalnya nih ya, salah satu metode yang aku pakai gitu. Lalu aku journaling dan aku ya udah aku tulis apa sih keresahan aku tuh sebenarnya apa gitu saat ini, kayak hari ini aku lagi ngerasa gimana, hari ini apa yang aku pikirin, hari ini apa sih yang harus
hal-hal besar yang mungkin harus aku pikirkan lebih lanjut dan harus aku consider berikutnya gitu loh. Gitu. Itu waktu awal-awal tiba-tiba kepikiran semua hal gitu ya. Kayak tiba-tiba habis kerja, kapan nikah? Itu isi kepala Wafa setiap hari. Canda. Isi kepala kita sih. Ampun. Nah, cuma itu sih aku yang pertama adalah journaling dulu gitu, karena ada fase-fasenya aku pun juga tidak bisa mengelola emosi aku dengan baik gitu ya. That's why kenapa aku pakai journaling itu untuk membantu membedah emosinya sebenarnya gitu. Dan selain itu lebih banyak lebih banyak merenung kayaknya sih. Sisanya lebih banyak ngobrol sama diri sendiri gitu. Walaupun aku ekstrovert dan aku suka ketemu orang, tapi aku punya waktu untuk ngobrol sama diriku sendiri gitu. Tapi terlebih aku selain ngomong sama diri sendiri, aku harus banyak consult sama orang. Bukan consult, curhat. Bukan curhat juga sih. Kamu cerita. Satu dikeluarin dulu kan? Dikeluarin. Terus nanti karena aku adalah perempuan ya. Betul, aku tidak bisa menahan ini rahasiaku sendiri astagfirullahaladzim. Nggak gitu teman-teman, cuma maksudnya aku butuh teman bercerita gitu. Kadang-kadang butuh dibantu dibedah ya. Betul. Karena ada beberapa poin yang mungkin aku ruwet banget sampai aku tulis pun juga aku belum nemu jalan keluarnya. Karena ada beberapa teman-temanku yang punya keruwetan dan mereka bisa nyelesain dengan bikin kayak mind map orang peta berpikir lah gitu intinya. Tapi aku nggak bisa, kadang aku nggak bisa kayak gitu untuk some cases gitu. Kadang aku misalnya kayak sesimpel waktu menentukan S2 pun juga aku agak susah menentukan pros dan consnya gitu. Karena kurang lebih seimbang lah gitu pros and consnya. Jadi waktu itu aku banyak consult juga sama teman-teman yang lain gitu, termasuk Wafa, termasuk juga Naban gitu ya. Jadi banyak, nggak apa-apa ya nyebut Naban kan? Ya kan dia MC F2, gampang lah. MC episode 2 gitu. Jadi ya itu juga termasuk salah satu teman yang aku banyak ceritain juga sih gitu. Benar. Karena aku nggak bisa, aku mengaku sebagai anak ekstrovert dan suka ketemu orang dan energi aku dari orang. Aku ngerasa aku harus ketemu orang dan ngobrol, sharing lah sama seseorang gitu, biar aku tahu orang nih, maksudnya orang lain tuh ada nggak sih yang mikir sama kayak gue gitu? Ada nggak sih orang yang punya keresahan sama kayak gue gitu? Biar kita sama-sama bisa saling membedah gitu, bisa saling bantu lah gitu. Benar. Mungkin temanku udah pernah membedah itu sebelumnya, jadi dia tahu cara ngebedahnya, nah dia bantuin aku gitu. Begitupun juga sebaliknya. Gitu sih, one turns dewasa gitu ya. Terus juga selain merenung, ngobrol sama orang, terus tadi journaling untuk kelola emosi, banyak ini sih, banyak explore aja sih kalau aku ya. Kayak aku bukan tipikal pergi sendiri, tapi aku punya waktu untuk pergi sendiri dan bernafas. Maksudnya tuh bernafas tuh dalam artian pikirannya yang bernafas gitu. Jadi ya udah sendiri refresh, ngapain, mau baca buku doang kayak, mau minum kopi doang kayak, atau ngapain ya sendirilah gitu intinya. Itu ada momen kayak gitu, tuh cuma ngehulang dengerin lagu di kafe juga ada aja yang kayak gitu. Dan banyak nyobain hal baru gitu. Karena salah satu poin yang jadi dewasa tadi kan decisionnya semakin banyak, tapi dengan kita mengconsider banyak hal tuh justru kita jadi makin takut ngambil keputusan sesuatu. Gitu, mungkin nanti akan ada touch point pertanyaan berikutnya yang ke arah sana ya. Tapi aku ngerasa di jadi dewasa versi aku tuh adalah aku tuh bukan lagi anak kecil yang bisa ngambil keputusan serampangan gitu. Jadi ada keputusan-keputusan yang menurutku konsiderannya banyak dan bikin aku nggak mulai-mulai gitu, bikin aku takut mulai gitu. Terus pokoknya salah satu teman aku tuh selalu ngomong, udahlah mulai aja dulu gitu, toh kamu nggak akan tahu gitu, kamu nggak akan tahu itu teh jelek, itu teh bagus kalau kamu nggak nyoba gitu. Jadi siapapun temanku yang nonton ini dan sadar ya ya pokoknya intinya ya aku berterima kasih sama dia, karena itu teh triggering aku sih gitu untuk oh ya udah, kenapa harus takut untuk nyoba gitu, toh anak kecil aja bisa kok nanya hal-hal random gitu. Anak kecil tuh, aku ngelihat anak kecil tuh nggak takut gitu, mereka tuh belum punya fear sebesar orang dewasa. Justru dengan menjadi dewasa tuh fear-nya makin ketakutannya tuh makin besar gitu loh. Terlebih memang ada konsekuensi yang harus ditanggung. Betul. Mungkin kalau anak kecil ya pilihannya kan kalau nggak minta izin ya minta maaf ya. Mungkin kalau anak kecil tuh jatuhnya ke minta maaf gitu. Maaf ya, aduh salah maaf mama gitu. Kalau kita kan izin Pak, izin Bu gitu kan, dewasa. Jadi kayak
there's so many things yang harus diconsider dan jadinya kayak itu bikin kita takut sih buat gerak gitu. Dan aku sih pengennya once pada saat jadi dewasa tuh ya udah itu tuh jadi apa ya, hal yang perlu semakin aku beranikan gitu di diri aku gitu. Itu sih nyambung gak sih sama pertanyaannya, tapi ya itulah intinya. Tadi ada 4 poin. Dengerin ulang aja deh pusingnya, nanti recap aja di sini di sini. Nanti saya kasih tulisannya kok, tenang aja Di sini recapnya teman-teman. agar mudah ya. Betul, oke. Kalau dari kamu apa? Aku ya ketika beranjak dewasa tuh yang aku sadari yang harus dibenahi tuh spiritualnya kalau aku. Oh, sedikit mau nambahin. Iya, Tadi boleh. juga mau nambahin tentang itu. Sama satu hal, jadi harus diperbanyak berserahnya. Benar. Diperbanyak waktu sendiri, waktu melamunnya. Tapi melamunnya tuh not for no reason gitu, tapi melamun untuk minta petunjuk kali ya gitu. Tapi ini in spiritual way, benar kata Wafa tadi. Poin pertamanya Wafa justru aku juga ngerasa itu penting banget gitu. Karena ya sejatinya berserah hanya kepada yang Maha Kuasa. betul. Lanjut. Mantap. Ibu MBA. Jangan gitu dong. Ya bener ya. Cut. Lanjut. Oke. Ya, betul ya. Tadi kalau aku merasanya dewasa tuh penuh dengan uncertainty. Betul. Jadinya yang aku kuatkan saat pertama kali aku merasa, oh, saya bukan remaja lagi, yaitu tadi poin spiritualnya. Karena aku merasanya dengan aku diasah terus kematangan spiritualnya, hal-hal tadi ya gonjang-ganjingnya kehidupan tuh kayak tadi nyambung sama yang Nurul sampaikan, karena sudah mulai mengerti tentang berserah tadi, itu jadi poin yang membantu sekali gitu. Betul. Membantu sekali kita membedah isi kepala sendiri dan berdamai dengan keadaannya. Aku tuh tipenya memang yang ini ya, well plan gitu anaknya. Kelihatan kan dari cara jawabnya. Di sisi lain bagus, tapi jeleknya itu dulu ya waktu sekolah, sekarang juga kadang-kadang kalau lagi oleng kayak gini, gampang kecewa jadinya. Oh ya. Karena kamu punya milestone nih, tak gitu. Terus tiba-tiba nggak kejadian. Punya ekspektasi. Iya, berekspektasi terhadap sesuatu. Karena ngerasa udah kok di planning bener nih gitu, nge-planningnya ternyata tuh nggak kejadian gitu. Nah, kalau misalnya aku ngerasa saat itu jiwa spiritualku tidak diasah ya, aku akan mudah sekali menyalahkan diri sendiri dan mudah menyalahkan orang lain. Betul. Gitu. Betul. Makanya kalau misalnya ini karena kita muslim ya, gitu. Misalnya salah satu mindsetnya ketika sesuatu itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan, oh berarti Allah itu tidak mengizinkan itu dan itu bukan yang terbaik gitu. Betul. Kan kalau kita nggak ngerti terms itu tuh kayaknya berantakan banget deh aku ya. Kayaknya karena banyak sekali rencana-rencana aku yang gagal gitu. Kayak dulu mah ngerasa bisa lah gitu kerjanya di tempat yang kayak gini gitu, tuh nanti S2 di usia segini, nanti S2-nya di mana. Ternyata ketika usianya udah menginjak ke situ tuh bahkan kita belum memulai progresnya misalnya. Nah, kalau akunya nggak mindful tuh pasti aku akan gampang iri ke orang, akan kesal sendiri karena nggak berkembang kesannya ya. Tapi kalau tadi ketika kitanya mencoba untuk mengasah jiwa spiritualnya sih, aku rasa it's easier gitu. Jadi betul, karena kita sadar kitanya manusia, jadi ya udah, saya mah udah nih berusaha, kalau misalnya nggak kejadian kita tinggal berserah, kita berprasangka baik atas apa yang akan terjadi nanti gitu, pasti lebih baik dari yang kita pikirkan. Betul. Tuh, itu yang masalah spiritual ya. Baru setelah itu aku mulai ini sih, memperluas koneksi, karena aku tuh anaknya introvert ya, jadi kayaknya kalau tidak bertemu dengan dia, aku tuh kenalannya sedikit sekali gitu loh. Oh iya? Iya, karena kamu kan tipe yang nyambungin temen ya. Apaan itu mah tugasnya? tapi maksudnya kamu salah satu yang begitu menurutku gitu, jadi aku merasa terbantu. Karena kalau aku kayaknya sendirian terus tuh ya udah gitu, dan aku jadi gak mudah stres gitu, karena sendirian mikir apa-apanya sendiri gitu. Saya dengan berkenalan dengan beliau ini aku diajak terpaksa bersosialisasi gitu.
Tapi alhamdulillah ya teman-temannya baik, very good gitu. Jadi aku justru banyak terinspirasi lah dari teman-temannya beliau dan terinspirasi dari Nurulnya dan teman-temannya juga. Gitu. Jadi kayak bisa escalate ya, karena kan kita adalah bagaimana teman-teman kita gitu katanya begitu ya. Allah Akbar. Ya. Amin. Nah itu, baru ya tadi setelah sosialisasi kan kita jadi bisa bisa ngukur kayak kita state-nya di mana, terus teman-teman lain yang hebatnya ada di mana. Nah kita jadi, kalau aku sih ngerasanya gue kayak pengen ngejar gitu loh, pengen memantaskan diri supaya mereka tuh bisa dapat plus point dari aku juga. Nggak hanya mereka, maksudnya nggak hanya aku dapat plus point dari mereka, tapi aku selalu pengen juga gitu memberikan positive impact gitu buat teman-teman yang lain. Itu sih makanya mungkin nanti nyambung ya sama kamu, mungkin ada rekomendasi hal yang bisa didengarkan atau jadi referensi teman-teman belajar. Kalau aku tuh tadi ada 3 kategori ini ya buku lah, karena kita lagi bahas literasi ya. Aku mungkin nanti referensinya buku, mungkin ada Nurul yang lain gitu. Kalau aku tuh membagi jadi 3 hal yang aku pelajari ketika dewasa. Yang pertama, masalah tadi karena aku bilang tentang spiritual, jadi salah satu referensi aku selain aku memang ada guru yang aku tanyakan gitu ya, tapi untuk belajar sendiri itu aku punya 2 buku. Yang pertama itu Secrets of Divine Love, itu karyanya A. Helwa. Aku nggak tahu A-nya itu apa sebenarnya. Nggak tahu. A. Helwa. Bukan orang Sunda inilah. Iya, karena bukunya juga. Aku sengaja belinya yang berbahasa Inggris sekalian latih reading kita ya. Kita waktu itu belinya bareng. Sekalian ngelatih reading aku merasa aku punya aku mendapatkan banyak insight dari buku ini. Terlebih bahkan aku menemukan satu ayat yang aku sebenarnya ini ayat sering aku baca tapi kayak aku baru ngeh artinya tuh deep gitu. Ini tuh di Al-Ahqaf ya. Ini bahkan kalau teman-teman yang ngunjungin bio Instagram aku, bayonya tuh ini. Intinya adalah sebuah ayat yang menyatakan bahwa Allah itu ketika menciptakan manusia itu pasti dengan specific purpose. Jadi ketika aku mikir kayak aku tuh sebenarnya ngapain di dunia ini gitu. Gue mau ngapain ya? Gue tuh punya mission hidup tuh ngapain gitu. Nah ketika aku dikuatkan dengan tadi sisi spiritualnya, Tuhan kita tuh menciptakan sudah dengan tujuannya kok gitu. Pasti aku punya tujuan, tinggal akunya yang mau nyari atau enggak gitu sama tujuan hidup itu. Terus yang kedua, ini tuh buku originalnya sebenarnya bahasa Arab, tapi tentu saja saya tidak bisa bahasa Arab ya teman-teman. Jadi saya belinya yang berbahasa Indonesia. Bukunya La Tahzan dari Dr. Aid Al-Qarni. Kalau ini tuh aku sering bilang ini buku puk-puknya book-booknya kita gitu ya. Banyak banget artikel-artikel kecil yang bisa teman-teman baca, dan ini sangat membuka membuka point of view kita terkait takdir yang Tuhan kita buat untuk kita gitu. Ya supaya kitanya lebih bisa legowo sama takdir-takdir yang Tuhan kita kasih. Terus yang kedua kategorinya adalah kategori self dev. Kalau aku jujur, karena tadi aku bilang ke Nurul dan ke teman-teman juga bercerita, aku orangnya a little bit overthinker ya, dan cukup well planned. Tapi tadi itu ada plusnya, but also ada negatifnya. Nah, betul. Cara aku mitigate si negatifnya adalah dengan mempelajari satu filosofi ini, yaitu filosofi stoik ya, stoikisme. Dan ini diajarkan salah satunya di buku Filosofi Teras, karyanya Henry Manampiring. Jadi teman-teman bisa juga baca ini kalau misalnya kalian merasa kalian a little bit overthinker. Karena aku cukup terbantu lah sedikit-sedikit, walaupun sekarang masih belum sempurna lah berproses ya. Tapi ngebantu banget sih kalau aku sama pemahaman buku ini. Terus yang ketiga terkait finance, karena tadi kita kembali ke poin masalah dewasa terkait tanggung jawab sama keuangan. Aku punya mindset yang sangat berubah ketika sudah baca buku Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Karena beliau mengajarkan tentang mindset aset dan liabilities. Walaupun aku belajar sih waktu kuliah, tapi kayaknya itu kayak theoretical banget gitu. Ternyata pas dibedah, oh iya ya, dengan punya mindset seperti ini, aku kayak lebih baik gitu pengelolaan keuangan. Itu sih kalau referensi dari aku. Kalau Nurul, ada gak referensi buat teman-teman baca? Sebenarnya aku lebih banyak, kalau boleh jujur, aku lebih banyak bertemu orang dan banyak inspiring story sih dari orang gitu. Jadi aku tuh banyak, karena aku ekstrovert tadi aku bilang ya gitu. Aku berkebalikan sekali dengan Wafa, tidak well planned, tidak overthinking. Keren. Aku nggak overthinker soalnya, beda sama Wafa. Wafa overthinker banget. Kalau aku dia mild lah, ada overthinking. Ada lah, dikit-dikit lah. Perempuan pula. Ya, ada aja senggolannya nih, editan banyak kata gue teh. Kalau Wafa kan tadi dia bilang overthinker, terus well planned, dan
introvert, kalau aku extrovert, tidak well planned, dan Tidak overthinker. ya overthinker ada dikit lah, tapi kayak not really, nggak separah Wafa Not gitu. as me. Nah, aku banyak banget ketemu orang, jujur. Akhir-akhir ini terutama ya gitu. Apalagi pas turning 23 itu kayak banyak banget Tapi ketemu bentar orang. lagi 24. Wafa lebih bentar lagi guys. Tua deh emang. Ya kita beda sebulan loh kak. Jauh loh kak. Ish, beda Sebulan 5 hari dikit. loh. Jangan kurang-kurang kau. Gak boleh. Curang Umi. Pokoknya aku banyak ketemu orang dan banyak mendapat inspiring stories dari mereka gitu. Ya benar. Aku ya dengan ngobrol, dengan saling cerita, saling bertukar pikiran, ternyata aku banyak belajar dari mereka gitu. Termasuk yang tadi ya, urusan misalnya menentukan udah cobain aja dulu, apa-apa tuh dicobain. Kalau misalnya nggak dicobain ya nggak akan tahu. Itu juga dari orang gitu nemunya gitu. Someone else word lah ya. Betul. Termasuk juga urusan spiritual ya, aku sama punya guru juga kayak Wafa gitu, dan aku ya dari guruku aku ketemu banyak guru-guru lainnya yang juga oke gitu, dan writers khususnya yang memang in Islamic approach tuh juga bagus-bagus gitu. Tapi aku nggak bisa sharing terlalu banyak gitu di sini ya. Cuma salah satunya yang Secret of Divine Love aku juga baca gitu, dan aku adalah beberapa hal, aku nggak semuanya bener-bener aku serap gitu. Cuma ada beberapa poin yang memang semua buku menurut aku nggak bisa diserap seutuhnya gitu. Tetap harus difilter. Teman-teman tetap harus tahu juga background dari setiap bukunya seperti apa gitu, biar teman-teman tahu mana tulisan-tulisan yang harus teman-teman serap, mana tulisan-tulisan yang ya udah cuma sekedar lewat gitu. Tapi semua tulisan tuh pasti ada maknanya kok gitu, pasti ada sesuatu yang di point out sama penulisnya gitu. Dan menurut aku nggak ada yang sia-sia gitu, cuma mungkin marketnya aja yang beda, pasarnya yang beda, segmennya yang beda gitu. Aku baca Secret of Divine Love dan menemukan bahwa aku tuh cuma manusia yang gapnya tuh kosongnya tuh banyak gitu loh. Aku tuh nggak akan pernah bisa penuh gitu. Aku sebagai manusia ya gitu, aku tuh nggak akan pernah bisa penuh. Dan caranya aku penuh tuh adalah ya aku harus meminta untuk dipenuhkan, ngerti? Iya. Dipenuhkan tuh dalam arti aku minta sama Yang menciptakan kita. Iya, yang menciptakan kita untuk ya di fulfill gitu, yang kosong. Karena termasuk dalam pengambilan keputusan apapun gitu, atau misalnya ya dalam pengambilan keputusan apapun lah, kons itu atau misalnya keraguan kita tuh sebenarnya tuh ya itu kan terjadi mungkin gitu, tapi bisa jadi enggak ya karena ada yang mengisi itu tadi gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi kayak ya sebenarnya intinya mah berserah lah gitu loh. Simpel nama gitu. Pendeknya mah gitu teman-teman. Tapi benar buku itu ya banyak poin yang bisa diambil kok gitu. Tapi banyak juga poin yang perlu diseleksi juga gitu. Menurutku sih gitu. Dikurasi lah. Subjektif lah. Ya bebas lah gimana kalian lah. Pokoknya sesuaikan aja ya gitu. Benar. Marah. Menuntut. Allah Akbar. Terus sebenarnya ini bukan salah satu buku favorit aku sih. Tapi bukan nggak suka juga. Cuma mungkin pada saat aku baca emosi aku tidak di sana gitu. Insecurity yang aku pernah bilang. Ya pokoknya tuh cuma gara-gara quotes ini sih sebenarnya aku suka. Gara-gara pernah up juga di aku pernah up juga di Instagramnya Literasi. Pokoknya intinya dunia aku tuh nggak akan hancur cuma karena satu gagal yang aku hadapi gitu loh. Jadi ketakutan aku memulai sesuatu karena aku pernah gagal sebelumnya tuh sebenarnya ya itu tuh nggak tepat gitu, karena ya semua orang tuh pasti punya takutnya kok gitu. Semua orang tuh pasti punya khawatirnya, tapi ya again kembali ke berserah tadi bahwa ya udah gitu, semua itu dititipin dan hidup kamu tuh nggak bakal hancur gitu aja gitu loh, just because kamu gagal satu kali gitu. Terus kalau misalnya yang related to financial, aku financial tuh ngikutin Greget Kalabuana. Nanti ada ininya di sini lah, ada IG-nya Greget Kalabuana. Tapi aku juga nggak mengikuti semua postingannya beliau gitu, cuma ada beberapa postingan yang aku save karena menurut aku bagus gitu tulisannya. Compact tapi very understandable gitu loh. Jadi bisa dipahami sama teman-teman gitu. Dan mungkin kalau selebihnya sih kalau kayak aku juga
beberapa kali setelah dewasa tuh kayak mempelajari tentang apa ya, kayak tentang investasi dan lain-lain gitu ya. Tapi itu lebih ke ya mungkin belajar dari YouTube itu sebenarnya banyak sih Banyak sumbernya, banget, aku nggak bisa sebutin satu-satu. Terus kalau misalnya teman-teman misalnya kayak mau belajar dari kayak Bibit atau aplikasi-aplikasi Bisa, yang itu memang kan di ada Bibit ada educational itunya ya. purpose-nya, itu bisa banget itu dipakai gitu. Terus kalau adulting-nya pas masuk self devnya pas masuk 20, you do you, walaupun udah dibikin di episode 1, but again aku akan nyebut itu lagi gitu. Dan aku emang nggak terlalu banyak baca buku non fiksi. Aku anak fiksional banget sebenarnya. Cuma itu sih apa ya, hal-hal itu aku lebih banyak karena ngobrol sama orang sih gitu, ketemu Wafa, ketemu teman-teman yang lain gitu, ketemu orang-orang baru, terbuka dengan hal-hal baru, itu aku benar-benar kayak ya udah aku jadi belajar dari mereka gitu. Oh ini tadi ada Instagramnya Sholah Ayub. Sholah Ayub itu tuh sebenarnya dia kontennya in Islamic way sih, cuma aku suka karena visualnya dan kadang tuh menyentuh gitu loh si pesannya gitu loh. Walaupun pesannya pendek-pendek, tapi kalau kita mau maknai dengan baik tuh itu tuh nyampe gitu message-nya sebenarnya. Itu mungkin kalau teman-teman pengen kepoin ya boleh aja sih, monggo aja. Terus sama aku lupa ada satu buku tentang ini yang related tuh cewek banget ya gitu. Ada salah satu buku yang dititipkan sama guru aku untuk aku baca gitu. Dan itu namanya apa, aku lupa, Fitrah apa gitu. Nanti aku ini ya, kamu foto yang kita ya, taruh covernya di sini ya. Tapi aku lupa, dan itu bukunya juga waktu itu pas aku beli tuh limited gitu. Jadi nggak tahu ya nggak tahu kalau sekarang masih bisa dibeli apa enggak. Tapi kalau nggak salah ada podcast nanti juga aku akan kasih di sini gitu. Barangkali teman-teman mau dengar, karena sebenarnya podcastnya itu cuma kayak audiobook gitu lah bentuknya. Jadi kayak di Spotify juga nanti teman-teman bisa dengar, sama aja kayak teman-teman menikmati bukunya kok gitu. Cuma sensasinya lewat ngedengerin gitu. Gitu sih. Jadi itu bukunya menurut aku bagus untuk apa ya? Mungkin nyadarin kalau kita tuh ya perempuan gitu. Kita punya kembali ke ini ya, esensi penciptaan sebagai perempuan. Itu perempuan, dan walaupun ini nggak tahu ya, ini perspektif aku, tapi walaupun di dunia ini ada yang namanya gender equality, menurut aku tetap nggak bisa equal dalam beberapa hal. Termasuk pekerjaan kok gitu. Jadi aku merasa bukan aku mau mengecilkan wanita, itu potensinya besar ke perempuan tuh sama kayak laki-laki. Iya aku tahu kok gitu, tapi bagi aku, di perspektif aku gitu, aku tidak pernah memandang perempuan dan laki-laki itu equal gitu. Bahkan banyak hal yang memang kita harus akui kita tuh nggak equal gitu sama mereka gitu. Karena mereka memang diciptakan lebih dalam beberapa aspek gitu. Begitupun perempuan, ada beberapa aspek yang lebih daripada laki-laki. Jadi ya equalnya tuh mungkin karena saling melengkapi aja kali ya gitu. Ya perempuan melengkapi. Ya, saya perempuan punya strong point-nya di mana, laki-laki punya strong point-nya di mana gitu. Jadi ya gitu deh. Gitu deh teman-teman. Tadi menyambung ini ya, cerita Nurul tentang buku yang dititipkan oleh gurunya untuk dibaca, dititipkan mentor beliau untuk dibaca. Aku juga ada satu buku, judulnya tuh ini lebih, sebenarnya dia tuh semacam buku pranikah dan buku pernikahan. Judulnya tuh Tatanan Berkeluarga dalam Islam. Masya Allah. Nanti aku masukin covernya. Ini sempat aku bacakan juga di video YouTube pribadiku gitu ya. Bahasannya tentang gender equality, cuman itu mostly dibahas sama guruku waktu itu. Betul yang Nurul katakan ya. Mungkin ini a little bit controversial ya. Mungkin ada yang aku yakin ada yang nggak setuju. Iya, aku yakin ada yang tidak setuju bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda. Gitu. Ada mungkin pasti teman-teman yang enggak kok sama aja gitu ya. Kita cuma beda gendernya doang gitu. Tapi kalau misalnya aku boleh merujuk dari buku ini,